Jumpa lagi masih di turunan fungsi aljabar. Kali ini kita akan bahas rumus dasarnya. Langsung saja untuk rumus yang pertama. Kalau kita punya fx sama dengan k atau konstanta, maka turunannya atau f aksen x-nya itu sama dengan 0. Ya. Atau ada juga yang menulis pakai huruf Y. Kalau kita punya Y sama dengan konstanta, maka turunannya atau Y aksennya itu sama dengan 0. Contohnya, misalnya kita punya fx sama dengan misalnya 5, maka turunannya adalah f aksen x-nya itu adalah 0. Ini tidak ada variabel x-nya, maksudnya begitu. Jadi kalau kita punya lagi contoh misalnya fx sama dengan 36 misalnya, maka turunannya f aksen x-nya itu sama aja 0. Kalau misalnya lagi kita punya y, pakai y misalnya ya, y akar dari misalnya 7 misalnya, akar dari 7, karena di sini tidak ada variabel x-nya, maka turunannya y aksennya 0 juga ya, y aksennya 0. Nah, kalau kita misalnya lagi punya y misalnya, y sama dengan, kalau di fisika misalnya, y sama dengan t misalnya, waktu ya, maka turunan dari y aksennya adalah 0. Jadi kalau tidak ada variabel x-nya, maka turunannya itu sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, ini, kalau kita punya fx sama dengan ax misalnya, ax ada variabel x-nya, maka turunannya adalah f aksen x itu sama dengan a. Nah, atau ada juga yang menulis pakai huruf y sama dengan ax, maka y aksen x-nya, y-nya aja ya, maka y-nya itu sama dengan a. Contohnya boleh. Contohnya, misalnya kita punya fx sama dengan, misalnya berapa? Bebas aja lah, misalnya kita punya 5x. Nah, maka turunannya y aksennya ini, y aksennya, fx-nya ya, f aksen x-nya itu sama dengan 5. Nah, lagi boleh. Misalnya fx sama dengan misalnya berapa? Misalnya 26x. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 26. Artinya x-nya aja hilang gitu ya. X-nya hilang, tinggal konstantanya gitu. Boleh lagi misalnya y sama dengan misalnya setengah x misalnya, maka y aksennya sama dengan setengah. Nah gitu. Lanjut boleh. Ini kita geser dulu. Lanjut ke yang ketiga.
Misalnya yang ketiga, rumusnya sama ya, masih fx. Fx sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x itu sama dengan, nah si a nya kalikan dengan pangkatnya a kita kalikan dengan pangkatnya a, kita kalikan dengan n dengan pangkatnya, lalu x, si n nya ini pangkatnya, n nya dikurangi dengan 1 gitu ya. Jadi untuk rumus yang ketiga ini, rumus turunannya ini, caranya adalah si pangkatnya ini kalikan dengan koefisien di depan atau koefisien a ini kalikan dengan pangkatnya, a kalikan dengan n, lalu si n nya sendiri pangkatnya dikurangi dengan 1. Nah, rumus yang tadi, yang pertama dan yang kedua tadi ini, itu adalah sebenarnya adalah turunannya, atau sebenarnya masih menggunakan rumus yang ketiga ini. Jadi itu awalnya rumus yang pertama ini nih dan yang kedua yang ini, itu semuanya berasal dari rumus yang pertama, rumus yang fx sama dengan ax pangkat n diturunkan menjadi f aksen x sama dengan an dikali an x pangkat n nya dikurangi 1 atau pangkatnya dikurangi 1. Nah, kita ke contoh supaya lebih jelas. Kita ke contoh, misalnya kita punya apa saja ya, misalnya fx sama dengan misalnya 2x pangkat 3. 2x pangkat 3, maka turunannya f aksen x ini sama dengan, gimana coba, 2 inter 2 kali 3x pangkat 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah berapa? Hasilnya 6x pangkat 2. Jadi si pangkatnya asalnya pangkat 3, jadi pangkat 2 gitu kan. Sesuai dengan nama judulnya, turunan. Jadi si pangkatnya turun gitu ya. Kalau sudah paham, ini tinggal 3 dikalikan dengan 2, 6. Terus si 3-nya dikurangi 1, tinggal 2. Jadi 6x pangkat 2. Lalu kita contoh lagi misalnya nih. Fx berapa aja deh, bebas sebenarnya ya. Misalnya setengah, setengah x pangkat 4 misalnya. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan, gimana nih, setengah dikalikan dengan 4 x pangkat 4 dikurangi 1. Jawabannya adalah setengah kali 4, jawabannya 2 x pangkat 3 gitu. Misalnya kita punya y sama dengan 6 akar x, maka ini si 6 akar x ini bisa kita rubah dulu. Jadi y sama dengan 6x pangkat setengah. Nah, baru kita turunkan. Jadi y aksen sama dengan 6 kali setengah x pangkat setengah dikurangi 1. Ya. Jadi hasilnya adalah 6 kali setengah itu 3 x pangkat setengah dikurangi 1 min setengah. Ya. Min setengah. Inilah jawabannya. Dari mana
akar X jadi X pangkat setengah. Itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya di bentuk akar ya. Bisa lihat video saya yang lain itu merasionalkan bentuk akar atau eksponen ya videonya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita geser dulu. Misalnya saya punya soal agak beruntun soalnya ya. Misalnya contohnya begini. Contohnya fx sama dengan misalnya 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 3x misalnya ditambah 9. Ini bagaimana ini turunannya? Nah, kalau sudah paham cara yang tadi, kalian tinggal turunkan aja ini. Langsung aja kan tadi pangkatnya kalikan ke depan, berarti 5 kali 3 atau 3 kali 5, berarti kan ini 15 ya. 15 X pangkat 3 nya dikurangi 1 jadi 2 ditambah 7 kali 2 14 X pangkat 1, gak usah ditulis kalau 1 ya. Nah ini 3X ini yang tadi yang awal 3X berarti tinggal 3 X yang hilang, 9 nya kan jadi 0. Udah ini jawabannya. Nah itu contoh yang beruntun. Jawabannya lagi boleh misalnya f x bebas deh ya, misalnya 12x pangkat 2 misalnya pangkat 2 ditambah 7x ditambah 1 misalnya, maka ini jawabannya adalah 24 X pangkat 1 gak usah ditulis ya, ditambah 7. Udah selesai ya. Demikian untuk rumus umum bentuk pangkat. Nanti kita lanjutkan di sesi 3 di operasi perkalian dan pembagian turunan.